Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sudah ada semakin banyak raksasa dari desa-desa yang datang ke area sekolah Walrus. Mereka pun melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi di sana, di mana para prajurit itu bertarung menghadapi para monster mimpi buruk dan membantu yang lain untuk mencoba menolong anak-anak raksasa. Kehadiran dari semakin banyak raksasa di tempat tersebut membuat keadaan menjadi semakin panas. Gunko yang melihat hal itu pun bilang dia tidak menyangka misi di Elbaf akan menjadi semerepotkan ini. Pada awalnya mungkin dia mengira bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu, berbagai hal tak terduga terus terjadi sehingga para ksatria suci berada pada posisi yang sulit. Gunko kemudian berpikir, jika saja Shamrock masih berada di Pulau Elbaf, mungkin keadaan akan menjadi lebih mudah. Shamrock adalah ksatria suci terkuat dan yang paling cerdas di antara yang lain, sehingga pasti dia bisa menyelesaikan semua misi dengan sangat mudah. Setelah itu, Gunko pun lanjut bertarung melawan para musuh yang ada di hadapannya itu. Seperti yang telah admin Toraokun bahas pada beberapa video sebelumnya, Gunko harus menghadapi Franky, Bonnie, Dory, dan Brogy serta para raksasa lain yang ada di cabang pohon nomor 8. Dalam pertarungan itu, ada momen di mana perban yang menutupi wajah Gunko terlepas untuk beberapa saat, tapi tak lama kemudian Gunko segera menutupnya kembali. Di sana, Franky bilang wajah Gunko tampak masih sangat muda. Franky heran bagaimana mungkin gadis semuda itu bisa menjadi sangat kuat sekaligus menjadi sangat jahat. Bonnie menanggapi Franky dengan berkata, mengapa Gunko bisa sangat jahat sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sifat sejati dari para Tenryubito memang seperti itu dari lahir. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu kembali ditampilkan. Di tengah pulau, bajak laut Akagami sedang bertarung melawan bajak laut Kurohige. Di tepi pantai, Garp dan Sengoku juga sedang bertarung melawan para aliansi Kurohige termasuk Shiki yang ada di dalamnya. Pada pembahasan admin Toraokun kemarin, serangan kuat dari Garp membuat Shiki luka-luka parah. Namun dia bukan orang yang bisa tumbang dengan mudah sehingga Shiki bangkit lagi dan segera memakai kekuatannya untuk terbang dan bersiap bertarung kembali. Namun sebelum itu, Shiki mengamati keadaan di Pulau Hachinosu. Dia bisa melihat pulau tersebut mengalami kekacauan besar dengan pertarungan yang terjadi di mana-mana. Orang-orang kuat juga banyak yang terlibat di pertempuran kali ini sehingga pertarungan menjadi semakin menarik. Melihat itu pun membuat Shiki teringat akan insiden God Valley dulu, karena insiden God Valley juga sangat kacau, bahkan melebihi pertempuran yang sedang terjadi di Pulau Hachinosu sekarang ini. Kilas balik peristiwa di God Valley dari sudut pandang Shiki pun akhirnya diperlihatkan. Sebenarnya, kilas balik God Valley sudah pernah diperlihatkan ketika Arc Egghead masih berlangsung kemarin. Hanya saja itu dari sudut pandang Kuma, sehingga tak banyak yang bisa diketahui dari peristiwa itu. Namun saat ini, berhubung kilas balik singkat ini muncul dari sudut pandang Shiki yang merupakan orang yang melibatkan diri secara intens dalam pertempuran di sana, maka akan ada lebih banyak hal menarik yang ditampilkan dalam kilas balik God Valley kali ini. Dalam kilas balik tersebut, ada momen di mana Shiki melihat pertarungan 2 lawan 1 antara Garp dan Roger melawan Rocks di Sebek. Di sana Garp memakai Galaxy Impact, lalu disusul oleh Roger dengan teknik Kamushari. Namun Sebek mampu bertahan dari 2 serangan kuat itu. Kemudian dia balas menyerang kepada Garp dan Roger. Dari admin Toraokun lihat melalui pertarungan ini, terlihat dengan jelas bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Rocks di Sebek memang luar biasa, sampai-sampai harus dihadapi oleh Garp dan Roger sekaligus. Di tempat lain di Pulau God Valley pun ada pertarungan antara Shirohige melawan Garly. Keduanya masih sama-sama muda saat insiden itu terjadi. Mereka pun saling beradu serangan yang membuat lingkungan sekitar menjadi hancur. Shirohige bilang dia sudah sering mendengar rumor tentang kesatria suci, jadi dia tidak kaget ketika melihat ada Tenryubito yang sekuat ini. Garly pun menanggapi dengan berkata dia juga sudah berkali-kali mendengar kabar mengenai Shirohige dari bajak laut Rocks. Perlu diakui secara kekuatan Shirohige memang sangat kuat, tapi dengan sombong Garly berkata bahwa Shirohige tetaplah masih lebih rendah dari para Tenryubito, karena Tenryubito merupakan keturunan para dewa. Jadi orang rendahan seperti Shirohige tidak pantas menantang seorang dewa.
Seperti yang kita tahu, Tenryubito memang menganggap diri mereka sebagai dewa, maka jika ada bajak laut atau siapapun yang mencoba melawan mereka, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan besar. Shirohige yang mendengar hal itu pun bilang, dia sama sekali tidak peduli dengan klaim-klaim dewa seperti itu. Baginya, mereka semua hanyalah manusia biasa. Mau itu manusia ataupun ras lain, mau itu lemah ataupun kuat, mereka semua sama saja. Dari yang Bintaro Kun lihat, rupanya sifat bijaksana dari Shirohige ini sudah ada dari zaman dia berada di bajak laut Rocks. Mungkin karena sifat itulah, Rocks menjadikan Shirohige sebagai tangan kanannya. Tak jauh dari sana, ada pun pertarungan yang melibatkan Big Mom, Miss Buckingham dan juga Gloriosa menghadapi kesatria suci wanita yang ada di tempat itu. Admin Kun akan mengingatkan kalian kembali bahwa Gloriosa sekarang ini dikenal sebagai Nyonba di Pulau Amazon Lily. Dulu ada masa di mana dia tergabung dalam bajak laut Rock, seperti yang terkonfirmasi dalam chapter 1096. Kemudian ada pula pertarungan antara para kru bajak laut Rocks lain seperti Kaido, Kapten John, Silver X, dan Wang Zi melawan para kru Roger. Shiki pun rupanya melibatkan diri dalam pertarungan itu. Jadi di sini terungkap bahwa Shiki tidak bentrok langsung melawan Garp dan Roger karena mereka berdua sedang berhadapan melawan Rocks di Sebek. Di pertempuran Pulau God Valley ini, Shiki hanya menghadapi para kru Roger yang lain saja. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Shiki yang sudah berada di udara mengambil ancang-ancang untuk melancarkan sebuah serangan, sehingga Garp dan Sengoku pun segera bersiap-siap untuk bertarung lebih serius lagi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Pulau Karaibari yang merupakan markas Cross Guild. Seperti Admin Kun bahas pada beberapa video sebelumnya, di sana pun kekacauan sedang terjadi karena pasukan angkatan laut di bawah komando Admiral Ryokugyo melancarkan serangan atas perintah dari Akainu. Mihawk dan para petinggi pun menghadapi mereka di sana. Dalam pertarungan itu, Mihawk unggul dari Ryokugyo. Bahkan tampak ada beberapa luka parah yang dialami oleh sang admiral tersebut akibat tebasan dari pedang Yoru milik Mihawk. Namun tiba-tiba, salah satu dari serapim yang dibawa oleh angkatan laut menyerang Mihawk sehingga dua mereka pun terganggu. Perlu Admin Kun ingatkan kembali bahwa jumlah serapim ada 7, 3 dibawa oleh Ryokugyo dan 4 dibawa oleh Fujitora. 3 serapim yang dibawa oleh Ryokugyo ini adalah serapim Doflamingo, serapim Krokodil, dan serapim Moria. Tentu Mihawk mampu bertahan dan menghindar dari berbagai serangan yang dilancarkan oleh serapim itu. Kemudian giliran Mihawk yang hendak balik menyerang. Mengetahui dia akan diserang, sang serapim pun memperkuat pertahanan yang ada di tubuhnya. Api di punggung serapim itu terlihat menyala dengan sangat besar. Seperti yang kita tahu, serapim tercipta dari perpaduan DNA ras Lunaria dan mantan Shichibukai. Jadi mereka memiliki wajah dan skill bertarung yang mirip dengan para mantan Shichibukai. Sedangkan ciri khas tubuh mereka sama seperti ras Lunaria. Mereka punya daya tahan tubuh yang tangguh seperti ras tersebut. Ketika api di punggung mereka menyala, maka tubuh mereka menjadi sangat kuat. Sedangkan ketika mereka menyerang musuh dengan kecepatan tinggi, api di punggungnya itu akan padam yang menandakan pertahanan mereka menjadi melemah. Sekarang ini, saat serapim itu tahu bahwa Mihawk akan membalas serangannya, dia segera memperkuat pertahanan di tubuhnya. Namun tebasan dari Mihawk mampu menembus pertahanan itu, sehingga serapim tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Jadi di sini, Mihawk membuktikan bahwa tebasannya itu jauh lebih kuat dari pertahanan ras Lunaria milik para serapim. Tak peduli meski api di punggung mereka padam ataupun menyala, serangan Mihawk tetap bisa menembus pertahanan mereka. Mihawk berkata bahwa jika dia berniat menebas sesuatu, maka dia akan bisa menebas apapun. Kemudian muncul kilas balik singkat perang Marineford 2 tahun lalu, di mana saat itu serangan Mihawk ditangkis oleh Daimon Jozu. Rupanya di sini terungkap bahwa dulu saat Mihawk melancarkan serangan kepada Shirohige, dia sebenarnya hanya ingin mengukur jarak dan daya tahan tubuh dari Shirohige saja. Tebasan Mihawk juga tidak terlalu serius, karena itu hanya mengetes tebasannya saja. Sehingga ketika Daimon Jozu tiba-tiba menangkis serangan itu dengan tubuh berliannya, serangan Mihawk itu berhasil dia tangkis. Namun di sini Mihawk berkata, jika dari awal dia memang berniat untuk menebas berlian, maka dia pasti bisa menebas tubuh Daimon Jozu. Ini sesuai dengan perkataan Guru Zoro yang bilang bahwa jika seorang pendekar pedang berniat menebas apapun, bahkan benda sekeras berlian juga akan bisa dia tebas. Namun jika seorang pendekar pedang tidak berniat menebas apapun, bahkan sehelai daun pun tidak akan bisa dia tebas. Ketajaman pedang tergantung pada niat pendekar pedang itu sendiri. Jadi dari penjelasan itu jelas bahwa sebenarnya Mihawk ini bisa menebas apapun bahkan berlian sekalipun. Perlu Admin Kun ingatkan juga bahwa pedang Mihawk sudah mencapai tahap Kokuto alias pedang hitam permanen, sehingga Bushisaku Haki miliknya terbukti di level tinggi. Alasan Zoro ingin dilatih oleh Mihawk juga karena dia tahu bahwa Mihawk adalah guru terbaik yang bisa melatihnya menjadi pendekar pedang terkuat. Reputasi dan kemampuan Mihawk ini sudah tidak perlu diragukan lagi.
Kembali memperlihatkan keadaan Admiral Ryokugyu, ketika Mihawk menghadapi Serapim tadi, Ryokugyu mendapat kesempatan untuk menciptakan tumbuhan herbal yang dapat memulihkan lukanya dari serangan Mihawk tadi. Berhubung kekuatan Ryokugyu adalah hutan, maka ada banyak tumbuhan yang bisa dia ciptakan. Dia dapat menciptakan pohon, akar untuk menyerap cairan musuh, tumbuhan anti api, dan bahkan tumbuhan yang dapat menyembuhkan luka. Jadi kemampuan dari sang Admiral itu terbilang sangat komplit dan bisa dipakai dalam keadaan genting seperti ini. Dari yang Anbin Trawakun lihat, luka-luka Ryokugyu itu sudah pulih dengan sangat cepat dan kini dia siap untuk bertarung lagi melawan Mihawk. Mihawk yang melihat itu pun bilang, ayo segera akhiri pertarungan ini karena dia harus pergi membantu teman lamanya dalam pertempuran yang besar. Ada kilas balik singkat yang memperlihatkan bahwa rupanya ketika beberapa waktu yang lalu Rockstar menghubungi para aliansi terkuat Sans untuk datang membantu di Pulau Hachinosu, Mihawk juga sempat dihubungi. Namun Mihawk bilang dia sangat sibuk karena para angkatan laut sedang mengepungnya. Jadi di sini jelas bahwa rupanya Mihawk merupakan salah satu aliansi terkuat Shanks. Menurut Admin Trawakun, jika pertarungan di Pulau Karaibari ini selesai, Mihawk berpotensi akan melibatkan diri juga dalam pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu. Dia akan datang ke sana untuk membantu Shanks dan kawan-kawan. Sementara itu, dari kejauhan, bagi menonton pertarungan yang sedang terjadi di markasnya itu, dalam hati, dia berkata, dia tidak mungkin melibatkan pertempuran yang besar seperti itu. Tiba-tiba, Bagi dikejutkan oleh beberapa anak buahnya yang bertanya mengapa Bagi tidak ikut bertarung. Dia pun mulai memikirkan sebuah alasan yang bagus. Lalu dengan keren, Bagi menjawab, untuk sekarang, masih belum waktunya untuk turun tangan. Para anak buah yang sangat mengagumi Bagi pun, lagi-lagi berpikir berlebihan tentang Bagi. Mereka mengira Bagi sangat bijaksana karena tahu kapan waktu untuk bertarung dan kapan waktu untuk menunggu. Mereka pun lagi-lagi langsung memuji Bagi secara berlebihan. Padahal sebenarnya itu hanyalah alasan Bagi karena dia sebenarnya takut untuk turun tangan ke medan pertempuran. Bagi belum punya nyali untuk menghadapi pasukan besar angkatan laut. Meski begitu, karena Bagi adalah karakter yang sangat beruntung, maka keberuntungannya itu akan membuat situasi Bagi menjadi lebih diuntungkan lagi. Jadi sepertinya ketika pertempuran nanti selesai dan Crossguil berhasil menang melawan para angkatan laut, para anak buah Bagi tetap akan menganggap Bagi sebagai sosok pemimpin yang hebat. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Trawakun, Shambles.